Baik, selamat pagi pemirsa CNN Indonesia. Saya Nima Didi Fajra Pratiwi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam CNN Indonesia in the Morning. Kamis, 10 November 2022. Warga menemukan 4 jenazah yang tewas di rumah yang berlokasi di Kalideres. Keempat jenazah tersebut diketahui adalah ayah, ibu, anak, dan paman. Polisi memastikan keempat jenazah keluarga ini bukan korban pembunuhan, karena tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada keempat jenazah tersebut. Lalu, apakah betul keluarga ini tewas karena kelaparan? Atau ada unsur kesengajaan? Janggal memang, keempat jenazah yang merupakan keluarga ini ditemukan dalam kondisi tragis. Mereka ditemukan tewas masing-masing di ruangan yang berbeda. Saya sudah bersama dengan Ketua RT 7 Kelurahan Kalideres, Pak Asyung. Pak Asyung, boleh cerita sedikit tentang kronologis ditemukannya 4 jenazah dari pemilik rumah ini? Baik, terima kasih. Saya juga sampaikan sama rekan-rekan media yang lain bahwa intinya ini menimbulkan bau ya. Jadi saya putuskan tanggal 10 November saya dobrak pintu ini untuk memastikan kondisi ini. Pada saat situasi itu lampu sudah padam karena ada tunggakan. Saya dobrak di pintu ini, saya rusak gemboknya, ya. Lalu saya lari ke jendela. Ini Bapak bisa lihat, ya, tuh jendelanya. Tuh. Ya. Bapak langsung melihat ke jendela, kemudian? Iya, saya ungkap itu, saya rusak itu ada kawat nyamuk, terus ada tirai, memastikan ya sumber ini bau dari mana. Saya lihat dengan dibantu di center, ternyata betul dugaan saya. Ada mayat di dalam. Yang baru saya dobrak bersama-sama, kagetlah ternyata di ruang tamu, ruang tengah ini ada atas nama omnya. Dikutip dari cnnindonesia.com, Ketua RT 7 RW 15 ini juga sempat menemukan kapur barus dan lilin di dalam rumah. Kedua benda itu dekat dengan jasad yang berada di ruang tengah. Warga tidak mengetahui secara pasti penyebab kematian keempat penghuni rumah ini. Asyung mengaku terakhir menjalin komunikasi dengan penghuni rumah pada 5 September 2022. Saya tanya, rumah kamu sudah terjual? Belum, Om. Nah, dia chat tanggal 5, itu dengan saya, tolong diurus. Iya, Om. Maaf, Om, sudah ngerepotin, nanti saya urus. Dibayarkanlah itu pembayaran iuran listrik di bulan pemakaian Agustus. Ya, ada bukti transfer sebesar Rp300.000. Nah, pemakaian untuk bulan September dibayarkan bulan Oktober kan. Nah, tanggal Oktober dia melapor ke petugas PLN bahwa Bapak tidak usah menalangi ya iuran untuk saya berikutnya. Tertutup. Jadi alasan warga tidak begitu mengenali keluarga Rudianto Gunawan. Tim kami mencoba menelusuri lebih jauh namun tidak banyak warga yang memberikan keterangan. Tim kami pun menemui tetangga Rudianto Desi. Oke, saya mau tanya-tanya. Ini kalau rumah Ibu saya hitung, dari lokasi kejadian ini cuman jeda 4 rumah ya? 4, Mbak? 1, 2, 3, 4, ya. Oke, pertanyaan yang paling membuat saya pengen tahu, bau busuk itu tercium sampai ke tempat Ibu? Enggak. Sampai ke dalam rumah enggak. Sampai luar situ tuh yang paling kecil. Kalau saya ketemu dia pun hanya sekedar saya hello, dari mana mau kemana. Udah, orangnya sih baik. Ya kalau ketemu saya juga ketawa gitu, senyum. Itu Bapak atau Ibu ya? Atau Ibunya juga, bapaknya juga baik gitu. berarti yang Kalau tinggal di anaknya sini suka. adalah Bapak, Ayah, Ibu, dan 1 orang anak? Iya, betul. Itu tidak ada saudara lain? Tidak ada. Tidak. Setahu saya tidak ada. Berdasarkan keterangan warga setempat, tercium bau tidak sedap di sekitar lokasi kejadian. Kala itu, petugas kebersihan RW 15 sempat mencari sumber bau busuk tersebut. Pak Udin ini sempat cerita kalau waktu itu pernah dimintain tolong warga untuk mencari sumber bau tak sedap begitu ya Pak? Iya betul. Gimana? Ya baunya begitu aja kemana-mana gitu. Saya cari-cari di lokasi-lokasi taman sama di saluran air kagak ada Pak. Itu aja. Ya Jadi udah. warga menduga sebelumnya bau busuk ini Tikus. dari apa? Tikus. Bangkai tikus. Iya. Tapi Bapak tidak menemukan bangkai tikus? Enggak nemukan. Ini aja.
Pak, ini keluarga yang meninggal dunia ini memang Bapak sempat mengenal tidak? Nggak sempat kenal Pak. Dia langsung pulang langsung masuk, gitu Pak. Jadi tidak ada sosialisasi atau Iya, enggak. komunikasi dengan Enggak. keluarga korban ini. Keluarga sama tetangga juga enggak. Dia pulang langsung masuk, kunci pintu. Gitu kan. Dari hasil otopsi, keempat jenazah Rudianto tewas karena sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Kelaparan diduga menjadi penyebab tewasnya satu keluarga ini. Namun, Ketua Dewan Kota Jakarta Barat Subur menduga mereka tewas karena unsur kesengajaan, bukan kelaparan. Iya, kalau saya tadi diskusi dengan masyarakat, kalau untuk dari segi kelaparan, kayaknya enggak ya Mas. Karena apa? Karena dalam artian, ini dia, mohon maaf nih saya katakan, ini juga kita harus objektif, kita berbicara objektif, bahwa dia 3 bulan yang lalu masih ada mobil, ada motor. Kemudian juga tadi menurut keterangan RT, dia juga bukan penerima orang miskin dan sebagainya gitu. Ini karena adanya ketutupan dia aja. Keluarga ini terlalu tertutup sehingga tidak ada laporan ke RT, ke Wali Kota Jakarta Barat, yakni Wahyu Purwoko, menyayangkan kurangnya interaksi sosial antar warga di kompleks perumahan ini. Padahal, jika komunikasi dengan penghuni rumah terjalin dengan baik, peristiwa satu keluarga ini bisa dicegah. Interaksi sosial ya di warga itu penting dan perlu. Kenapa? Karena interaksi sosial di warga itu adalah sehingga warga memiliki kepekaan, memiliki rasa kebersamaan, sehingga timbul kepedulian untuk saling membantu bila warga atau pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu penting sekali. Sebelumnya, Kamis sore, warga perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, digemparkan dengan ditemukannya 4 orang yang tewas dalam satu rumah. Penemuan 4 jenazah ini diawali dari warga serta petugas PLN yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak 3 hari sebelum keempat jasad ditemukan. Polres Jakarta Barat mengungkapkan fakta hasil otopsi keempat jenazah tidak menerima nutrisi cairan dan makanan selama 3 minggu yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah serta mobil korban yang hilang. Diva Citra Denpasar Bali mengabarkan. Permisi sekalian, itu tadi berita terkini yang Anda saksikan pagi hari ini. Saya, Nimadi Diva Citra Pratiwi, selaku pembawa acara, memohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung pihak lain atau perkataan yang kurang menyenangkan. Terima kasih telah menyaksikan CNN Indonesia. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.